Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam jalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Up to Date Mas Guru yang akan selalu memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan. Seperti kenaikan gaji, tunjangan maupun program-program yang mensejahterakan para pensiunan. Nah, bagaimana informasi ini silakan Bapak Ibu simak ya. Informasi selanjutnya yaitu tentang anggota Komisi 11 DPR RI ya. Ini terus memantau, mengawasi kinerja dari PT Taspen dan PT Asabri ya, untuk bisa dikendalikan ya, atau dipantau agar kinerjanya bisa menguntungkan ya untuk bagi para pensiunan. Nah, apakah ada penekanan ya di dalam perumusan PP mengenai pensiunan terbaru? Mari kita simak informasi selengkapnya ya. Seperti apakah PP atau peraturan pemerintah tentang pesangon dan tentang kenaikan gaji pensiunan serta penambahan besarnya THT ya untuk para pensiunan. Mari kita simak informasi ini selengkapnya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang lengkap ya. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk subscribe, like, isi komentarnya. Silakan simak video ini hingga selesai. Terima kasih Pak Haris, maaf. Terima kasih Pak Haris atas pertanyaannya. Silakan dilanjut ke fraksi Partai Gerindra. Silakan Pak Kamrus. Oh, Golkar ya. Karena ulang tahun Gerindra kita jadi. Silakan Mbak Putri. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang terhormat, Pak Prima beserta Pak Roni beserta seluruh jajaran. Yang pertama Pak, ini kan sebenarnya kita masih menunggu-nunggu PP turunannya Undang-Undang ASN. Jadi kalau tadi Bapak sebutkan, memang sekarang untuk pensiun pegawai ASN ini menjadi sangat memberatkan APBN karena memang skemanya masih sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Dan sayangnya justru seperti yang tadi juga sudah disampaikan Pak Haris, hari ini kita tidak melihat proyeksi dari beban belanja pensiun dalam APBN secara keseluruhan ataupun terhadap belanja pegawai. Jadi kita akan meminta data tersebut dari Pak Prima juga. Dan yang kedua kan sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di situ juga telah diamanatkan bahwa pembiayaan pensiun berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan juga iuran dari pegawai ASN yang bersangkutan. Tapi sayangnya peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan ini belum ada. Sepengetahuan saya, kalau sudah ada memang bisa disampaikan di sini. Kalau belum ada, kami ingin mendengar sebenarnya dinamikanya seperti apa. Sampai dengan hari ini PP-nya belum ada, belum terlihat hilalnya. Dan juga yang berikutnya adalah kita juga ingin melihat bagaimana nanti pemerintah bisa menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut, terutama PP yang mengatur terkait jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua. Karena memang tanpa regulasi yang jelas, reformasi sistem pensiun kita ini pasti akan semakin tertunda, dan juga tekanan fiskal yang semakin meningkat ini tentu akan terus memberatkan APBN kita. Jadi kalau perlu disampaikan di dalam forum ini juga apa yang bisa kita lakukan di Komisi 11 di DPR RI untuk bisa membantu dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan pensiun ini. Itu yang pertama yang ingin kami tanyakan. Dan yang kedua,
Ini untuk Pak Roni beserta seluruh jajaran dari Taspen. Kita tentu di sini menginginkan bahwa Taspen sangat berhati-hati dalam pengelolaan AIP atau akumulasi iuran pensiunnya. Karena memang ini pungutan dari gaji ASN, jadi haknya beliau-beliau 4,75%, dan juga akumulasinya sekarang sudah mencapai 250 triliun rupiah seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan. Jadi jangan sampai Taspen sendiri tidak cermat justru dalam mengelola dana yang sebenarnya milik atau hak orang lain ini. Kenapa ini berkali-kali kita sampaikan juga sebenarnya di forum ini, karena menurut pemeriksaan BPK juga pada tahun 2019 di situ ditemukan bahwa pengelolaan AIP belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Memang ini juga sebenarnya ini buat Pak Prima juga, karena pemerintah juga belum mengatur bentuk pengelolaan risiko investasi saham yang mengalami penurunan nilai dan juga penyertaan langsung. Dan pemerintah juga belum menetapkan kebijakan sanksi atas adanya penurunan dana AIP maupun sanksi atas capaian hasil investasi AIP yang tidak mencapai target. Jadi kemarin kasus hukum yang kita semua di sini sudah tahu melibatkan Dirut Taspen, kerugian negaranya sampai dengan 200 miliar rupiah, itu sangat disayangkan. Jadi tentu saya ingin mengingatkan kembali supaya AIP ini bisa dikelola secara prudent, dan tentu yang ingin kita dengar adalah langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan dilakukan Taspen untuk pengelolaan AIP ini. Jadi AIP-nya nanti bisa dikelola secara lebih optimal dan tentu bisa menjaga prinsip kehati-hatian. Dan yang berikutnya juga concern terakhir saya adalah terkait dengan ketepatan dari manfaat pensiun ini. Jadi ada laporan dari BPK juga yang menemukan bahwa pengelolaan database kepesertaan aktif program pensiun ini belum terintegrasi. Jadi badan penyelenggara belum sepenuhnya menggunakan data BKN sebagai dasar kepesertaan dan juga pembayaran manfaat pensiun. Jadi ada ketidakakuratan penerimaan iuran pensiun sampai dengan pembayaran pensiun, dan juga ketidakakuratan data kepesertaan dalam perhitungan yang dilakukan badan penyelenggara. Jadi tadi juga belum disampaikan oleh DJPB ataupun Taspen untuk memastikan bagaimana ketepatan sasaran dari penerima pensiun yang mencapai 3,6 juta. Jadi kalau sudah ada perbaikan database seperti apa progresnya, dan database ini memang menjadi sangat penting untuk kita bisa sama-sama mengurangi error dalam data penerima manfaat ini, yang nanti kalau ada error tentu bisa berdampak pada beban yang dikenakan kepada APBN kita. Jadi jangan sampai kebocoran data tersebut akhirnya makin memberatkan APBN. Dan juga kami meminta ada upaya pengawasan di lapangan yang perlu kita optimalkan tentu untuk memastikan ketepatan dari manfaat pensiun tersebut. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri. Selanjutnya yang ini benar, Pak Kamrus atau siapa dari fraksi Partai Gerindra? Silakan Pak Kamrus Samad. Saya izin kapoksi ini. Terima kasih atas doa dan ucapan terhadap hari ulang tahun Partai Gerindra hari ini. Ke-17 Pak Dirjen. Iya. Ketua dan para pimpinan Komisi 11, Pak Dirjen, Pak Prima dan seluruh jajaran, Pak Dirut, Taspen dan seluruh jajaran direksi dan manajemen. Kalau boleh saya mengklasifikasi dalam tiga pendekatan. Pertama, ada problematika yang dialami oleh Taspen dan ada problematika yang dialami oleh beban keuangan negara terhadap kebutuhan dana pensiun untuk kedepannya. Pengelolaan, ada dua problematika di dalam pengelolaan. Pertama adalah problematika pelayanan, kualitas pelayanan dan penggunaan dana pensiun, termasuk penyaluran dana pensiun. Yang kedua, problematika investasi dana pensiun, dana yang ada di Taspen. Jadi ada dua, ini kelompok pertama. Nah, di kelompok pertama ini barangkali Pak Prima perlu kita mendapatkan penjelasan tambahan tentang
rencana perubahan skema ini, karena skema yang lebih simple, karena mungkin adanya program digitalisasi sistem pembayaran. Nah, demikian ya Bapak Ibu pembahasan antara DPR, Komisi 11 DPR RI bersama PT Taspen, PT Asabri ya, dan dari Kementerian Keuangan mengenai PP ya. Jadi skema baru yang akan diterapkan untuk para pensiunan agar para pensiunan ini akan mendapatkan perubahan kesejahteraan ya. Terutama untuk para pensiunan yang baru ini juga akan pesangonnya akan lebih besar ya. Kalau ini diperkirakan hingga 1 M ya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.